Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1241 sampai bab 1250. Geral, apakah kamu sudah kenyang? Tanya Nul ketika dia berusaha menghentikannya pergi. Pesta ulang tahun berikutnya sangat tergesa-gesa, terutama karena apa yang terjadi beberapa waktu lalu. Meski begitu, tidak ada yang berani berbicara lebih lama lagi, terutama Graci yang tetap diam dengan patuh selama ini. Memang aku, begitu, ngomong-ngomong. Geral, ibuku ingin aku bertanya apa pekerjaanmu. Tanya Nul dengan nada lembut, meskipun jelas dia juga penasaran. Bagaimanapun, semua orang telah melihat bagaimana Ketua Wader memperlakukan Geral sebelumnya. Pertanyaan bagus. Saya ingin tahu apa yang saya lakukan untuk mencari nafkah sendiri. Mendengar itu, Nul hanya menjawab sambil tertawa. Geral menjadi semakin misterius pada detik. Sebenarnya, mungkinkah Anda adalah Tuan Crawford yang legendaris dan misterius dari Mayberry City? Tanya Nul lagi. Suaranya lembut. Pada saat itu, Graci dan yang lainnya telah berkumpul di belakang Nul. Mereka semua menahan napas saat mereka dengan cemas menatap Geral sambil menunggu jawabannya. Geral sendiri hanya menggelengkan kepalanya dengan senyum masam di wajahnya sebelum menjawab. Apakah penting apakah aku dia atau tidak? Terus terang, ada sesuatu yang saya membutuhkan bantuan Anda untuk beberapa waktu sekarang, Nul. Saya ingin tahu apakah Anda melihat saya sebagai teman yang cukup untuk bersedia membantu saya. Matanya serius ketika dia menatap Nul sambil menanyakan pertanyaan itu. Setelah mengamati bagaimana dia terus menatapnya untuk sementara waktu, Geral dapat melihat bahwa perasaannya terhadapnya tampaknya berbeda dari sebelumnya. Mereka merasa jauh lebih tulus. Dengan pemikiran itu, Geral merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk menanyakan pertanyaan itu. Sejujurnya dia juga sedikit khawatir jika dia membiarkan perasaan itu terus berkembang melampaui titik ini. Dia pasti akan menyakitinya. Juga, mengenai krisis yang sedang dihadapi keluarga Satwell. Anggap saja kamu akan menerima dana yang kamu butuhkan tidak lama lagi. Setelah itu terjadi, Anda tidak akan terjebak oleh terlalu banyak kekhawatiran dan Anda semua akan dapat melakukan apa yang Anda inginkan lagi. Tambah Geral. Mendengar itu, Graci dan yang lainnya langsung menarik napas dalam-dalam. Jika Geral mengatakan hal yang sama sekitar 1 jam yang lalu, maka Graci pasti akan berasumsi bahwa pernyataannya palsu. Sekarang, bagaimanapun, dia tahu bahwa setiap kata yang dia katakan sepenuhnya benar. Tapi tentu saja aku memperlakukanmu sebagai teman. Sebenarnya, aku sudah menganggapmu sebagai sahabatku sejak kau menyelamatkanku dari upaya penculikan itu. Seorang sahabat yang memiliki sedikit rahasia. Bagaimanapun juga, sekarang bahkan setelah kamu membantu keluargaku, aku benar-benar ingin membalas rasa terima kasihku padamu. Bantuan apa yang Anda butuhkan? Saya dengan senang hati akan membantu. Jawab Nul. Resolusi dalam nada suaranya. Sementara dia telah berterima kasih kepada Geral untuk sementara waktu sekarang, Nul tidak benar-benar melihatnya sebagai sesuatu yang lebih dari seorang teman baik. Namun, setelah menghabiskan lebih banyak waktu di sekitarnya, dia sekarang melihat sisi yang berbeda dari Geral. Tidak hanya dia diselimuti oleh misteri, tetapi dia juga dikelilingi oleh aura yang kuat. Sangat tertarik dengan dua atribut ini. It membuatnya menyadari bahwa dia mulai tertarik padanya. Dengan pemikiran itu, selama dia bisa membuat Geral bahagia dengan membantunya, dia pasti akan berusaha melakukan apapun yang dia minta. Setelah melihat betapa rela dan tulusnya jawaban Nul, Geral segera menjadi bersemangat meskipun dia tidak menunjukkannya. Namun, ada satu hal yang aku harapkan sebagai balasannya, tambah Noel. Apa itu? Begitu saya membantu Anda, saya ingin Anda memberitahu saya identitas asli Anda. Saya tidak ingin Anda menyembunyikannya dari saya lagi. Apakah itu bisa diterima? Tanya Nul sambil menatap Geral sambil tersenyum. Sepakat, jawab Geral dengan sangat lugas. Geral kedua mengatakan bahwa dia membutuhkan setetes darah segar dari jari Nul. Nul, Graci, dan yang lainnya sangat bingung dan ragu dengan permintaannya. Namun demikian, itu bukan masalah besar sehingga Nul hanya memberinya setetes darah yang menyegarkan. Setelah itu selesai, itu berarti Geral harus menepati janjinya.
Memperhatikan bahwa semua orang sangat ingin melihat bagaimana dia akan menjelaskan insiden itu sebelumnya. Geralt tidak akan tanpa malu melanggar janjinya. Setelah tertawa getir beberapa saat, dia merogoh sakunya sebelum mengeluarkan perangkat kecil. Setelah ditekan, 2 bip kecil bisa terdengar. Semua hening untuk beberapa saat. Hingga beberapa detik kemudian, dengung terdengar dari atas gedung. Apakah itu helikopter? Pertanyaan mereka terjawab tak lama setelah cukup benar. Sebuah helikopter mulai lepas landas dari atas gedung. Helikopter hitam yang terlihat mirip dengan elang tidak berawak. Dan saat ini terbang sendiri menuju lokasi Geralt melalui sistem autopilotnya. Benar-benar membuat semua orang yang melihatnya terpana. Helikopter itu, harganya setidaknya 15 juta dolar, kan? Apakah itu milik Geralt? Nul mendapati dirinya menutupi mulutnya dalam keadaan terperangah. Geralt telah memberikan mereka semua jawabannya tanpa perlu mengatakannya secara langsung. Tak lama kemudian, helikopter mendarat dan Geralt masuk ke kokpit. Melihat Nul dari dalam helikopter, dia kemudian tersenyum sebelum berkata, "Itulah jawabanmu. Jika ada hal lain yang kamu butuhkan di masa depan, cari saja Zack." Setelah memberinya senyum halus lainnya, dia kemudian menerbangkan helikopter itu tanpa menoleh untuk melihat sekilas. Ya Tuhan, dia benar-benar Tuan Crawford dari Maybury. Tuan Crawford dari Geralt. Ya Tuhan, kita akan menjadi kaya. Keluarga Satwell akan hidup makmur. Teriak Gracie saat dia mulai menari dengan gembira. Sementara semua orang merayakan, Nul tampaknya satu-satunya yang bingung. Sepertinya dia baru saja kehilangan sesuatu yang sangat penting. Geralt sendiri akhirnya mendapatkan setetes darah kedua yang menyegarkan. Seperti kata pepatah, hal-hal yang benar-benar datang kepada mereka yang menunggu. Bagaimanapun, Geralt tidak punya waktu untuk disia-siakan dan dia segera mencoba mendeteksi aura yin dari darah yang dia simpan di dalam botol kecil. Hasilnya secara bersamaan mengejutkan dan menyenangkan. Setelah saya menerima baptisan surga, saya akan mengalami peningkatan kekuatan yang cepat. Dengan kata lain, aku tidak akan berdaya lagi di hadapan Kuina. Omong-omong, ikrar air suci akan segera dimulai. Aku ingin tahu bagaimana kabar kakek dan guru besar lainnya saat ini. Mungkinkah mereka masih mencari di mana ikrar air suci diadakan? Meskipun dia ingin tahu tentang bagaimana keadaan kakeknya, Geralt tidak terlalu mengkhawatirkannya. Bagaimanapun, Christopher juga ada di sana. Dan lelaki tua itu telah menjalani pelatihan yang sangat besar sehingga Geralt dapat dengan aman mengatakan bahwa dia adalah orang yang kuat. Bahkan di antara para master hebat lainnya. Meski begitu, dia sekarang berada di bawah kendali Geralt. Dan Geralt telah meninggalkan masalah hidup dan mati Christopher untuk dikelola oleh kakeknya. Dengan pemikiran itu, Christopher terpaksa membantu kakek Geralt. Bahkan jika dia tidak mau. Apapun masalahnya, satu-satunya yang tersisa untuk dilakukan Geralt begitu dia bisa melepaskan diri dari takdirnya saat ini adalah menemukan wanita berbaju putih itu. Begitu Kuina keluar, mudah-mudahan aku bisa menemukan wanita berbaju putih itu tanpa banyak kesulitan. Karena semua misteri Liga Matahari terhubung dengan wanita berbaju putih dan menilai dari seberapa banyak kemajuan saya saat ini, saya pasti perlahan-lahan semakin mendekati kebenaran. Geralt berpikir dalam hati, bagaimanapun. Sekarang dia tinggi di langit dengan helikopternya. Geralt memercikkan darah di atas pesona batu giok. Segera setelah itu, dia merasakan bahwa jimat batu giok sudah berusaha menemukan batu itu. Dengan pemikiran itu, Geralt menenangkan dirinya juga, berharap bisa mendeteksi batu zircopsite untuk dirinya sendiri. Tidak lama kemudian Geralt mendengar suara gemuruh pelan. Anehnya, gemuruh aneh itu sepertinya tidak berasal dari sumber luar. Sebaliknya, Geralt bisa mendengarnya datang dari lubuk hatinya. Saat suara itu terus bergema di benaknya, Geralt hampir bisa merasakan tubuhnya berdenyut seirama dengannya. Hampir seolah-olah tubuhnya berinteraksi dengan sekitarnya. Tidak butuh waktu lama sebelum Geralt mulai merasakan area tertentu yang sepertinya memancarkan kekuatan penolak misterius. Dengan kata lain, area itu tampaknya secara aktif mencegahnya menuju ke arah itu. Geralt tahu pasti bahwa itu berarti zircopsite ada di sana. Bagaimanapun, zircopsite adalah batu yang dipenuhi dengan energi yang itu wajar bagi darah yang dipenuhi yin untuk menolaknya. Merasa gembira, Geralt kemudian berteriak pada dirinya sendiri. Aku punya kamu sekarang. Tanpa banyak berpikir, Geralt kemudian mulai menerbangkan helikopter ke arah itu. Baru ketika dia berada di tengah jalan, dia segera menyadari bahwa dia sedang menuju puncak gunung. Geralt bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut. Tunggu. Bukankah aku menuju ke Mountain Top Villa sekarang?
Mungkinkah batu itu terkubur di bagian terdalam puncak gunung selama ini? Setelah mendarat di puncak gunung, dia turun dari helikopternya. Dengan seberapa kuat hatinya bereaksi sekarang ketika dia berdiri di sini. Geralt mendapat konfirmasi bahwa dia membutuhkan ini adalah tempat yang dia cari. Tak lama setelah kedatangannya, seluruh gunung mulai bergetar, dan beberapa tanaman yang tumbuh di sana juga cepat layu. Geralt menyimpulkan bahwa tanaman tersedot kering karena pelepasan energi yang secara tiba-tiba. Meskipun dia sangat senang akhirnya menemukan batu itu, Geralt segera menekan kegembiraannya dan menelepon Zack. Dia sudah memberi tahu Zack tentang apa yang perlu dilakukan setelah barang yang dia cari ditemukan. Karena itu, begitu Zack menjawab panggilan, proyek langsung dimulai. Zack sendiri telah mempekerjakan tim teknik yang terdiri dari beberapa ribu orang, dan mereka akan mulai bekerja segera setelah Zack memesannya. Tim diharapkan beroperasi selama 24 jam tanpa henti sampai mereka mampu menembus permukaan gunung dan mendapatkan apa yang dibutuhkan Mer. Crawford. Tak lama kemudian, beberapa ribu pekerja tiba, siap bertugas. Karena tugas mereka adalah menembus gunung, mereka tidak punya pilihan selain menghancurkan villa puncak gunung terlebih dahulu. Tentu saja, dengan terjadinya operasi besar seperti itu, orang-orang yang jeli segera menyadari apa yang sedang terjadi. Dengan itu, berita tentangnya mulai menyebar secara online seperti api, menyebabkan diskusi panas di antara orang-orang di Maybury. Apakah mereka benar-benar berencana untuk menghancurkan villa puncak gunung? Mereka, sial, bahkan untuk mempertimbangkan untuk menghancurkan villa yang harganya lebih dari 120 juta dolar. Betapa kayanya mereka, membahas penggemar bangunan di antara mereka sendiri. Terlepas dari itu, bahkan dengan begitu banyak informasi tentang insiden yang beredar di internet, Departemen Administrasi Mountain Top Villa tampaknya belum menerima berita tentang pembongkaran tersebut. Itu tidak membantu bahwa ketika Zack ingin sesuatu dilakukan, dia tidak pernah menjelaskan dirinya kepada orang-orang dari departemen bawahan. Lagi pula, baginya, itu tidak perlu. Namun, perlu dicatat bahwa untuk Departemen Administrasi, Mountain Top Villa bukan hanya tempat tinggal biasa. Itu telah dibangun dengan susah payah dengan upaya gabungan dari beberapa insinyur. Bagi orang-orang dari departemen itu bukan sebuah bangunan daripada sebuah karya seni. Kembali ke masa sekarang, ketika para pekerja terus melakukan tugas mereka, seorang wanita yang tampak marah, yang tampaknya berusia sekitar 27 menginjak ke salah satu dari mereka sebelum berteriak, "Tunggu! Siapa yang menyuruh kalian semua untuk menghancurkan tempat ini? Apakah kamu tidak tahu siapa pemilik tempat ini? Sangat berani, Nona. Kami mendapat perintah dari Ketua Lile. Kami menjalankannya. Jika Anda memiliki masalah dengan itu, maka temui dia secara langsung." Ejek pekerja sebagai tanggapan. Tanggapannya membuatnya sangat marah sehingga dia langsung menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan sarafnya. Mengangkat kepalanya untuk melihat banyak pekerja lain dari tim penghancur yang lebih tinggi di atas gunung yang ramai. Wanita itu kemudian mengerutkan kening sebelum naik ke sana. Namun, saat dia tiba, dia tepat pada waktunya untuk mendengar ledakan yang memekakkan telinga, diikuti oleh pemandangan salah satu dinding villa puncak gunung runtuh ke tanah. Dia hanya terlambat beberapa detik untuk mencoba mencegah hal seperti itu terjadi. Mengetahui itu, wanita yang sedih itu langsung mulai cemberut pada semua orang kasar itu dengan sangat keras. Pada saat itu, baik Zack dan Geralt berada di Taman Mountain Top Villa. Beralih ke Geralt, Zack menjelaskan, berdasarkan perkiraan kami, proyek yang paling cepat selesai adalah dalam 2 hari 2 malam. Dicatat, teruslah bekerja keras selama 2 hari ini. Ketua Lile, pastikan untuk mengawasi di sekitar sini dan jika ada berita, hubungi saya segera. Jawab Geralt, baiklah. Tuan Crawford, segera setelah hukuman Zack berakhir, seorang pengawal datang berlari sebelum berkata, Tuan Crawford, ada seorang wanita yang mencoba membuat masalah di luar sana. Dia bilang dia dari organisasi Maybury juga. Dan dia berusaha mati-matian untuk menghalangi proyek. Jika memungkinkan, kami ingin memaksanya keluar dari tempat ini. Bagaimana menurut Anda, Tuan Crawford? Apa-apaan? Beraninya ada orang yang mencoba menghentikan Mer. Crawford melakukan apa yang dia inginkan. Keluarkan orang itu dari tempat ini tidak peduli siapa mereka. Raung Zack. Sebelum itu, dia bilang namanya Rita. Dia memberitahu kami bahwa selama kami menyebutkan namanya, Anda akan tahu siapa dia. Ketua Lile. Jawab penjaga itu. Rita, gumam Zack. Tertegun saat dia berbalik untuk melihat Geralt. Rita adalah sepupu kedua Mila. Dan dia bisa dianggap sebagai kakak perempuan Mer. Crawford, dengan pemikiran itu, kemarahan Zack segera mereda.
Geralt sendiri terkejut mendengar nama familiar itu tiba-tiba. Lagi pula, dia sebelumnya memiliki cukup banyak pertemuan dengan Rita. Dan dia tahu pasti bahwa hubungannya dengan Mila sangat baik. Apa yang dilakukan sepupu kedua Mila di sini? Meskipun Geralt merindukan Mila dan keluarganya sendiri selama 2 tahun, dia tentu tidak lupa untuk mengkhawatirkan kondisi keluarga Mila. Selama ada cara untuk memberi kompensasi kepada keluarga Mila, dia pasti akan melakukannya tanpa ragu sedikit pun. Sampai saat ini, Geralt telah memastikan bahwa keluarga Smith akan dapat hidup tanpa rasa khawatir selama beberapa generasi dari segi keuangan. Itu adalah yang paling tidak bisa dia lakukan. Terlepas dari itu, meskipun dia telah kembali ke Maybury 2 kali dalam 2 tahun ini, dia tidak pernah secara pribadi mengunjungi anggota keluarga Mila selama itu. Lagi pula, sejak Mila menghilang, dia merasa sangat bersalah pada keluarga Smith. Mila telah memilih untuk bersama dengannya, namun pada akhirnya, dia menghilang. Apalagi artinya itu selain fakta bahwa dia tidak merawatnya dengan baik. Dia bahkan tidak tahu bagaimana menghadapi salah satu Smiths. Jadi sekarang Rita ada di sini. Geralt dipenuhi dengan teror yang luar biasa. Pada saat itu, pintu villa dibuka, dan beberapa pengawal melangkah masuk, menyeret Rita bersama mereka. Rita sendiri berjuang keras untuk melepaskan diri saat dia berteriak, lepaskan aku sekarang juga, hentikan ini sekaligus. Teriak Geralt saat dia segera mulai berjalan ke arah mereka. Geralt, gumam Rita dengan nada agak terkejut begitu dia melihatnya. Sejak sepupunya hilang, dia belum pernah bertemu atau bahkan mendengar berita apapun tentang Geralt. Terkejut dari keterkejutannya dengan cepat, Rita kemudian berpikir dalam hati, Geralt Crawford. Pewaris kaya keluarga Crawford dengan kekayaan yang hampir tak ada habisnya. Karena begitu kuat, saya ragu Anda masih memikirkan sepupu saya dengan penuh kasih, setelah sekian lama. Sial, kau bahkan tidak pernah menghubungi kami sejak dia menghilang. Anda mungkin bahkan tidak peduli apakah sepupu saya sudah mati atau masih hidup. Saat itu, Geralt hanya mengirim Zack untuk menenangkan keluarga Smith. Menyampaikan apa yang dikatakan Geralt kepadanya. Zack memberitahu mereka bahwa mereka dapat meminta bantuannya jika mereka menghadapi masalah apapun. Keluarga Crawford pasti akan mencoba yang terbaik untuk membantu keluarga Smith terlepas dari permintaan mereka. Meski begitu, orang-orang dari keluarga Smith tahu bahwa Geralt hanya mengatakan itu karena sopan karena Tuan Crawford berusaha mengungkapkan penyesalannya. Lagi pula, dengan Mila sekarang hilang, mengapa hubungan apapun masih ada antara Geralt dan keluarga Smith? Keluarga Smith sangat sadar bahwa mereka benar-benar tidak punya alasan untuk terus terlibat dengan keluarga kaya seperti itu lagi. Memahami itu, mereka hanya menolak dukungan keuangan apapun yang diberikan Zack kepada mereka. Sejujurnya, jika bukan karena fakta bahwa Rita mengetahui bahwa mereka menghancurkan villa puncak gunung, dia tidak akan datang dengan marah untuk bertemu Zack. Bagaimanapun, tempat ini seharusnya menjadi rumah pernikahan Geralt dan Mila. Meskipun Geralt tahu tentang itu. Betapa tidak tahu berterima kasih. Rita berpikir dalam hati. Kemarahan besar dalam dirinya. Meski begitu, setelah 2 tahun tidak bertemu dengannya, Geralt tampak jauh lebih dewasa dibandingkan dengan dirinya di masa lalu. Terlebih lagi, dia tampak jauh lebih kuat dan berotot. Aura superioritas bergengsi mengelilinginya. Terlepas dari itu, Geralt mengangguk pada Rita sebelum berkata, Rita, sepupu saya harap Anda baik-baik saja. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Sepertinya saya berani mengganggu Anda dengan kekhawatiran saya, Ten Crawford. Dan sejak kapan aku menjadi sepupumu? Keluarga Smith jelas tidak mampu mengklaim hubungan dengan kerabat sepertimu, ejek Rita. Kamu jalang. Beraninya kau berbicara dengan Tuan Crawford seperti itu. Teriak para penjaga begitu mereka mendengar ejekan Rita. Tidak perlu berteriak atas namaku. Turun. Geram Geralt saat para penjaga segera mengindahkan kata-katanya dan pergi dengan hormat. Perintah Geralt begitu mendominasi sehingga setiap orang yang mendengarnya merasa merinding dan hanya merasakan dorongan untuk memujanya. Bahkan Rita merasakan hal yang sama. Dan ketika dia memandang Geralt dengan aneh, dia berpikir, ini baru 2 tahun, bukan? Bagaimana dia bisa mengalami perubahan besar seperti itu? Dia benar merasa bahwa itu aneh. Bagaimanapun, dia sebelumnya adalah seorang pengecut namun sekarang. Dengar, Rita. Aku tahu kita memiliki beberapa kesalahpahaman dan aku mengakui bahwa Mila hilang adalah kesalahanku karena tidak merawatnya dengan baik. Karena itu, tanggung jawab saya untuk menemukannya lagi. Katakan padaku, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku sudah melupakan Mila? Tanya Geralt sambil menatap matanya. Bukankah kamu? Tanya Rita dengan nada santai. Mendengar itu,
Gerald dengan hati-hati mengambil sachet kecil dari sakunya dan ketika Rita melihatnya, dia langsung terpana. Itu adalah hadiah buatan tangan yang diberikan Mila kepada Gerald saat itu. Karena dia baru saja belajar menjahit dari ibunya saat itu, sachet itu sendiri tidak dibuat dengan baik. Namun, Rita ingat bahwa Mila telah bekerja keras menjahitnya sepanjang malam. Bahkan sepasang bebek Mandarin yang miring masih terlihat di bungkusnya. Rita ingat tertawa sampai mati saat itu ketika dia mendengar bahwa Mila akan memberikan alasan yang buruk tentang kerajinan tangan kepada pria yang paling dia cintai. Dia yakin bahwa Gerald akan memilih untuk mengabaikan pekerjaannya yang buruk dan hanya menerima bungkusan itu dengan jijik. Namun, untuk berpikir bahwa dia masih memilikinya sampai hari ini, saya tidak pernah melupakan detail terkecil dalam hidup saya. Jadi Anda dapat yakin bahwa saya juga tidak akan pernah melupakan Mila. Saya terus-menerus mencarinya selama 2 tahun ini. Dan selama saya tahu ada kemungkinan saya masih dapat menemukannya, saya bersedia pergi ke ujung dunia hanya untuk mendapatkannya kembali. Dengan mengatakan itu, aku harap kamu sekarang percaya padaku ketika aku mengatakan bahwa kamu salah paham, Rita. Apakah itu benar? Tanya Rita. Setelah mendengar penjelasannya dan melihat bungkusan itu lagi, Rita harus mengakui bahwa dia mulai sedikit mempercayainya. Itu juga membantunya mengetahui bagaimana Gerald sebagai pribadi, setidaknya di masa lalu. Bagaimanapun, dia tidak tampak seperti tipe orang yang akan melupakan seseorang yang sangat dia cintai. Saya katakan sekarang bahwa saya tidak pernah secara pribadi menghubungi Anda selama 2 tahun ini karena saya terlalu malu untuk berdiri di hadapan salah satu Smiths. Menurutmu kenapa aku terus mengirim Zack untuk membantumu? Meski begitu, Zack memberitahuku bahwa tidak ada dari kalian yang menerima hadiahku. Benarkah? Tanya Gerald yang tidak terlalu mempersoalkan keputusan mereka sebelumnya. Ini, keluarga Smith juga punya harga diri yang harus dijaga. Kau tahu. Karena Mila hilang dan kalian berdua bahkan belum menikah, apa hak kami untuk mengambil barang-barang kalian? Setidaknya itulah yang nenekku terus katakan. Jawab Rita sekarang karena Gerald telah menjernihkan beberapa kesalahpahaman awal yang dia miliki dengannya. Dengan itu, dia tidak punya masalah dengan merinci bagaimana keadaan keluarga Smith saat ini. Ternyata, sejak Mila menghilang, keluarga Smith terus-menerus diselimuti kesuraman. Untuk waktu yang lama, kehilangan itu begitu menekan sehingga bahkan bernapas pun terkadang sulit. Ejekan dan cemoohan dari orang lain hanya membuat keluarga Smith merasa seperti mereka terus tenggelam lebih dalam. Ejekan itu sendiri berasal dari fakta bahwa kerabat dan teman keluarga Smith tahu bahwa pacar Mila adalah pria yang sangat cakap dan kuat. Lagi pula, dia telah membelikan mereka sebuah villa yang harganya setidaknya 15 juta dolar. Seseorang yang mampu melakukan itu pasti sangat kaya. Namun, karena identitas Gerald istimewa, keluarga Smith tidak pernah secara terbuka mengungkapkan bahwa calon menantu mereka sebenarnya adalah pewaris kaya dari Maybury, Mer. Crawford. Terlepas dari itu, dengan begitu banyak hal baik yang terjadi pada keluarga Smith, itu membuat banyak teman keluarga mengagumi dan iri pada mereka. Banyak dari mereka bahkan mencoba yang terbaik untuk menjilat keluarga Smith dalam upaya mereka untuk berteman dengan pacar misterius Mila. Mila kedua menghilang. Namun, perubahan besar mulai terjadi dalam keluarga Smith. Karena Serenity Jordain yang adalah wanita tua dari keluarga Smith dan juga nenek Mila, adalah orang yang sangat bangga dan bermartabat. Dia dengan cepat mengembalikan villa yang diberikan Gerald kepada mereka begitu dia menyadari bahwa cucunya tidak akan menjadi seperti itu ditemukan dalam waktu dekat. Dengan keputusan yang dibuat, keluarga Smith kemudian kembali ke tempat mereka awalnya tinggal. Serenity bahkan memutuskan untuk menolak amal apapun yang Gerald coba berikan kepada keluarga mereka. Dengan cucu perempuan saya yang sekarang hilang, apa jadinya keluarga Smith bagi Mer? Crawford, tidak perlu bagi kita untuk terus menjilatnya tanpa malu-malu. Begitulah kira-kira proses berpikir Lady Smith saat itu. Karena itu, mereka kembali ke kehidupan aslinya. Bahkan jika orang menikmati kemalangan mereka, biarlah. Saya melihat. Jadi kalian semua berasumsi bahwa aku sudah menyerah pada Mila selama ini. Benarkah? Tanya Gerald sambil menarik napas dalam-dalam. Ada nada bersalah dalam suaranya. Meskipun dia sangat fokus mencari Mila dan pamannya, dia harus mengakui bahwa dia telah mengabaikan keluarga Mila. Menyadari itu sekarang hanya menambah rasa bersalahnya. Sebagai tanggapan, Rita hanya mengangguk. Lalu, apakah Tuan Smith, Nenek, dan yang lainnya baik-baik saja? Tolong bawa aku. Saya ingin bertemu dengan mereka, kata Gerald dengan nada serius. Tidak mungkin mereka baik-baik saja. Hari ini adalah hari ulang tahun salah satu teman masa kecil Nenek. Kau tahu.
Sementara temannya itu menghentikan kontak dengan nenek begitu dia mendengar tentang hilangnya Mila. Baru-baru ini dia terus-menerus mengundang semua anggota keluargaku ke rumahnya. Sangat jelas setidaknya bagi mereka yang cukup masuk akal apa yang dimaksud Georgia Walford dengan ini. Anda tahu, karena Mila sudah memiliki Anda saat itu. Keluarga saya telah menolak lamaran pernikahan cucu Georgia. Dan anak laki-laki apakah mereka membenci fakta itu? Bagaimanapun, keluarga Georgia cukup luar biasa sekarang. Dan cucunya bahkan akhirnya menikahi seorang cucu perempuan yang baik. Dengan mengingat hal itu, dia jelas-jelas terus-menerus mengundang kami hanya agar dia bisa pamer di depan nenekku. Sejujurnya, jika saya tidak mendengar bahwa Villa Puncak Gunung akan dihancurkan, saya akan menghadiri pestanya juga. Rita menggigit bibir bawahnya sedikit saat dia menyimpulkan penjelasannya. Karena nenek sudah tahu bahwa mereka tidak bermaksud baik, mengapa dia masih bersikeras untuk pergi? Tanya Geral. Nah, nenek berkata bahwa karena keluarga Smith tidak melakukan sesuatu yang memalukan, semangat kita seharusnya tidak goyah. Terlebih lagi, keluarga Georgia telah mengundang keluarga kami dengan keramahan yang luar biasa. Dengan demikian, sebenarnya tidak ada alasan bagi kami untuk tidak berterus terang dan hadir saja, jawab Rita. Sementara kita membahas topik ini, nenek tidak diragukan lagi menjadi semakin keras kepala selama 2 tahun terakhir. Itu adalah hari ulang tahunnya kemarin. Kau tahu. Namun, dia sangat merindukan Mila sehingga dia mengatakan bahwa dia tidak mau merayakannya lagi sampai hari Mila akhirnya kembali. Saya melihat, bagaimanapun juga, karena kamu akan menghadiri pesta ulang tahun nanti, izinkan aku ikut denganmu. Jawab Geral, Georgia milik keluarga Sier. Dan di satu sisi, itu sangat mirip dengan keluarga Smith. Bagaimanapun, mereka berdua adalah perusahaan biasa yang tidak terlalu besar atau kecil di Maybury di masa lalu. Namun, tidak seperti keluarga Smith, keluarga Sier telah berkembang sangat pesat dalam 2 tahun terakhir. Sementara itu, Lady Smith baru saja tiba di Villa Georgia bersama yang lain dari keluarga Smith. Villa itu sendiri adalah struktur kelas atas yang baru saja dibangun di Cloud City. Dengan harga konstruksi lebih dari 12 juta dolar, bangunan itu dianggap cukup bergengsi, hanya diungguli oleh beberapa villa lain termasuk Mountain Top Villa. Bagaimanapun, saat memasuki rumah Georgia, keluarga Smith menemukan bahwa banyak tamu di sana adalah wajah-wajah yang tidak dikenal. Meski begitu, seperti yang dikatakan Serenity berulang kali, meskipun telah kehilangan Mila, keluarga Smith tidak bisa hanya tetap pengecut dan bersembunyi di rumah. Mereka masih harus berani keluar dan bertemu orang lain. Bagaimanapun, beberapa detik setelah mereka masuk, semua keluarga Smith disambut oleh pemandangan seorang wanita berusia 60 tahun. Yang didukung oleh seorang anak laki-laki dan seorang gadis di kedua sisinya yang wajahnya berseri-seri saat dia berjalan menuju Serenity dan keluarganya. Seandainya para tamu tidak mengetahui bahwa hari ini adalah hari ulang tahun wanita tua itu, tidaklah berlebihan untuk berasumsi bahwa dia adalah reinkarnasi Ratu Elizabeth yang kedua. Tentu saja, dia tidak lain adalah kepala keluarga Sier saat ini, Lady Georgia Walford. Sementara Georgia dan Serenity berteman baik sejak mereka masih muda. Hubungan mereka selalu agak sulit untuk dijelaskan, terutama karena kedua sahabat itu terus tumbuh bersama. Sederhananya, keduanya menikmati persaingan satu sama lain yang agak tidak realistis. Sebagai anak-anak, mereka akan bersaing satu sama lain untuk melihat pakaian siapa yang lebih bagus. Ketika mereka mulai belajar, mereka mulai bersaing untuk melihat siapa yang mendapat nilai lebih baik. Bahkan setelah memasuki masyarakat, mereka terus bersaing dengan melihat pekerjaan siapa yang lebih baik dan siapa yang menikah dengan suami yang lebih baik. Sekarang mereka sudah tua. Mereka masih bersaing dengan melihat keluarga siapa yang lebih kuat. Selain itu, mereka juga senang membandingkan anak-anak mereka satu sama lain. Berlomba untuk melihat siapa yang memiliki keturunan yang lebih mampu dan berprestasi. Bahkan setelah melakukannya selama bertahun-tahun, keduanya terus bersaing. Mereka hanya orang-orang seperti itu. Terlepas dari itu, begitu wanita tua itu melihat Serenity dan keluarganya masuk, Georgia sudah bisa merasakan langit menjadi sangat biru hari itu. Kau terlambat, Serenity. Saya baru saja membawa beberapa teman lama saya untuk melihat hadiah ulang tahun yang telah diberikan kepada saya. Mengapa Anda tidak pergi ke sana nanti untuk melihat sendiri? Sementara itu, saya akan bergerak untuk melayani semua tamu lain yang hadir. Ada begitu banyak dari mereka. Kau tahu, bagaimanapun juga, karena beberapa menantu dan menantu perempuan saya belum memberikan hadiah mereka kepada saya. Anda belum terlambat ke pesta. Faktanya,
Saya akan mengatakan bahwa Anda tepat pada waktunya untuk melihat mereka memberikan hadiah kepada saya. Kata Georgia dengan nada rendah hati dan senyum senang di wajahnya. Gavin mau tidak mau merasa malu mendengar pernyataan Georgia. Apakah ada banyak tamu yang hadir? Serenity sendiri mulai menunjukkan ekspresi yang lebih tidak menyenangkan daripada sebelumnya. Namun, dia dengan cepat memaksakan senyum sebelum menjawab. Sepertinya kamu benar-benar menjalani kehidupan yang baik sekarang, Georgia. Sangat kontras dengan betapa miskinnya Anda dan keluarga Anda ketika Anda masih muda. Saya masih ingat bahwa selalu keluarga Anda yang harus mengirim hadiah kepada orang lain saat itu. Bagus untukmu sekarang karena orang lain malah mengirim hadiah untukmu. Lady Smith tidak akan menunjukkan kelemahan apapun di hadapan Georgia dalam waktu dekat. Georgia sendiri langsung merasakan ekspresinya menegang setelah mendengar itu. Meski begitu, kedua wanita tua itu sangat licin. Dan tak satu pun dari mereka akan mengungkapkan emosi mereka yang sebenarnya tanpa perlawanan. Memang, sekarang saya jauh lebih tua. Saya bisa menikmati semua kekayaan dan kebahagiaan saya bersama keluarga saya. Omong-omong, cucu menantu saya membelikan saya mobil baru beberapa waktu lalu. Anda tahu. Saya sudah lebih dari 60. Aku ingin tahu apa yang dia pikirkan ketika dia membeli mobil baru itu, kata Georgia sambil menghela nafas sambil memastikan untuk memperhatikan reaksi Serenity. Saat itu, cucunya sangat menyukai Mila. Namun, karena pewaris yang sangat kuat dan kaya menjadi pacarnya, kesempatannya untuk bersama dengan Mila hancur. Itu menyebabkan cucunya menderita patah hati untuk waktu yang cukup lama. Tentu saja, Georgia juga sedih melihat cucunya dalam keadaan seperti itu. Bagaimanapun, semuanya baik-baik saja sekarang. Lagi pula, cucunya telah hilang dan pacarnya yang kaya pewaris itu pasti sudah melupakan keluarga Smith sekarang. Tetap saja, ingat bagaimana cucuku terus-menerus berusaha mendapatkan kasih sayang Mila untuk sementara waktu. Serenity. Aku ingin tahu apakah kamu menyesal membiarkan Mila menolaknya sekarang. Meskipun aku yakin kamu tidak banyak bicara tentang itu. Lagi pula, ini masalah yang hanya menyangkut anak-anak. Meski begitu, sebagai kepala keluarga, kamu seharusnya sedikit lebih ketat dalam memutuskan untuknya. Bukan begitu? Kalau saja Anda, maka Mila tidak akan bertindak karena dendam dan melanjutkan studinya di Hong Kong. Jika itu tidak terjadi, dia bisa saja menikahi cucuku sekarang dan membuka perusahaan bersama. Sekarang, bukankah itu luar biasa, menyatakan Georgia sebagai beberapa tamu yang mendengar itu mulai menggelengkan kepala. Memang, sayang sekali, ketika komentar tentang situasi itu terus diucapkan dengan keras, mereka yang berasal dari keluarga Smith menjadi sangat tersipu. Ini terutama terjadi pada Gavin dan Helen, orang tua dari gadis yang hilang. Dengan Georgia menyebut nama Mila berkali-kali dan terus menyodok titik-titik sakit mereka, orang tua tidak bisa menahan air mata dan mata merah. Keduanya bukan satu-satunya yang sedih. Mila adalah cucu perempuan Serenity yang paling dipuja. Dan wanita tua itu telah menyaksikan Mila tumbuh sejak gadis itu masih bayi. Dengan Georgia mengatakan semua ini ke wajahnya sekarang, segala macam emosi mulai muncul di dalam Serenity. Dan tidak satu pun dari mereka adalah perasaan yang baik. Memikirkan bahwa orang-orang itu terus-menerus mencoba menjilat mereka kembali ketika Mila masih bersama dengan Geral yang kaya itu. Sekarang mereka tahu bahwa Geral tidak lagi mendukung mereka. Namun, sepertinya mereka mengambil semua pujian masa lalu mereka kembali. Bahkan, tampaknya tidak ada yang lebih menyenangkan mereka sekarang selain menikmati kemalangan keluarga Smith. Memahami itu, wanita tua itu tetap diam dan hanya duduk di meja. Keluarganya melakukan hal yang sama segera setelahnya. Selama 1 jam berikutnya, keluarga Smith tetap duduk di sana, mengamati ekspresi tamu-tamu lain. Pada saat itu, beberapa dari mereka telah duduk diam sehingga mereka mendapati diri mereka memiliki peniti. Tepat ketika mereka merasa bahwa mereka hampir mencapai batas berapa banyak lagi rasa malu yang bisa mereka terima, seorang pelayan tiba-tiba masuk ke villa dengan seorang pria dan seorang wanita mengikuti di belakangnya. Duo itu, tentu saja, Geral dan Rita. Karena kesehatan Serenity tidak begitu baik akhir-akhir ini, Rita selalu berada di dekatnya untuk menjaganya. Namun, karena Rita sebelumnya mendengar bahwa villa puncak gunung akan dihancurkan, dia tidak bisa tetap berada di sisi neneknya sampai sekarang. Ketika orang-orang dari keluarga Smith melihat siapa yang berdiri di samping Rita, mereka semua akhirnya ternganga bingung saat mereka secara bersamaan bergumam. Geral, semua pandai besi merasa seperti sedang bermimpi. Itu benar-benar tidak lain adalah Geral. Tapi, kenapa Geral mau bersama Rita? Dan mengapa dia ada di sini hari ini? Tak perlu dikatakan. Semua orang diliputi kejutan yang luar biasa. Oh,
Apakah itu Rita yang saya lihat? Kenapa baru sampai sekarang? Bagaimanapun, siapa itu di sampingmu? Mungkinkah dia pacarmu? Tanya Georgia begitu dia melihat dua orang yang baru saja masuk. Karena Georgia cukup dekat dengan Serenity, dia mengenal kerabat dan teman Serenity dengan baik. Konon, dia juga tahu bahwa Rita adalah keponakan Serenity. Dan dia juga favorit wanita tua itu selain Mila. Dengan pemikiran itu, wajar jika dia merasa perlu untuk menanyakan tentang wajah baru itu. Tak lama setelah pertanyaan Georgia, Justin Sier cucunya dan istrinya yang baru saja menikah mulai berjalan mendekat. Melihat itu, cucunya Queen Sier dan suaminya juga berjalan ke arah kelompok itu. Nenek, kata mereka berdua serempak saat Justin mengintip Rita. Setelah itu, dia tertawa agak pahit sebelum berkata, sudah cukup lama sejak terakhir kali kita bertemu. Rita, kamu tidak hanya menjadi lebih cantik, tetapi juga sepertinya kamu sudah memiliki seseorang sekarang. Siapa dia? Suamiku. Apakah kamu dekat dengan Rita? Tanya seorang wanita berpakaian cantik yang berdiri di samping Justin. Oh, dia orang yang kusebutkan padamu sebelumnya. Sepupu Mila. Sayang sekali. Dia bisa menjadi sepupuku saat itu juga. Baiklah, ejek Justin. Aku mengerti. Jawab wanita itu dengan nada dingin. Dari situ saja, terlihat Justin sudah memberitahunya soal kejadian dirinya pergi ke rumah keluarga Smith untuk melamar Mila. Justin, kamu tidak bisa begitu saja menyapa Rita saat pacarnya berdiri tepat di sebelahnya. Silakan dan sambut dia juga, kata Georgia sambil mengamati Geralt yang berpakaian biasa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Karena Rita selalu menjadi gadis yang arogan dan sombong, Georgia tidak tahu mengapa dia mendapatkan orang seperti itu. Bagaimanapun, Geralt tampak sangat berbeda dari semua ahli waris kaya lainnya di sana. Georgia sengaja meninggikan suaranya untuk memastikan semua orang di sana mendengarnya. Sekarang perhatian semua orang tertuju pada Geralt. Justin tersenyum halus sebelum berkata, jadi kamu sepupu iparku. Senang bertemu denganmu. Dia tidak menunjukkan minat bahkan ingin berjabat tangan dengan Geralt. Dan istrinya hanya menatap pacar Rita, menilai dia dari sisi suaminya. Sementara Geralt jelas tidak berpakaian mewah. Dia hanya punya firasat bahwa ada sesuatu yang salah dengannya. Karena kamu sangat luar biasa. Aku percaya bahwa pacarmu juga harus sama hebatnya. Perkenalkan dia kepada kami, kata Georgia. Maaf, Lady Walford. Tapi dia bukan pacarku. Jawab Rita sambil berbalik untuk melihat seluruh keluarganya yang masih duduk di meja. Keluarga Smith bahkan belum pulih dari keterkejutan mereka. Dan mulut mereka tetap terbuka lebar saat mereka terus menatap keduanya dalam diam. Bahkan Serenity tidak bisa mendapatkan kembali akalnya tepat waktu untuk menjawab. Oh. Jadi dia bukan pacarmu. Lalu posisi apa yang dia miliki untuk memiliki hak untuk berada di sini hari ini? Apa yang kamu coba lakukan di sini? Georgia mendapati dirinya berpikir, ini di sini, Geralt. Dan dia berhak berada di sini hari ini karena dia tunangan Mila. Jelas Rita. Apa? Tunangan Mila. Tapi bagaimana bisa? Bukankah dia hilang setidaknya selama 2 tahun? Bukankah seharusnya pacarnya sudah putus dengannya sejak lama? Jawab Georgia. Dia sangat menyadari bahwa pacar Mila sangat kuat. Bagaimanapun, dia telah sepenuhnya membayangi mereka ketika Mila masih ada. Sekarang Rita mengatakan hal seperti itu. Semua tamu di villa langsung terdiam saat mereka menatap Geralt. Tunangan Mila. Dia. Apakah dia nyata? Apa yang sebenarnya terjadi? Saat yang lain berbisik di antara mereka sendiri saat mendiskusikan situasi saat ini. Geralt berkata, meskipun Mila tidak ada di sini saat ini, aku ingin berasumsi bahwa aku sudah menjadi bagian dari keluarga Smith karena kami berdua sudah berada di sini hubungan untuk waktu yang lama. Terlebih lagi, kami sudah memutuskan untuk menikah satu sama lain. Dengan mengingat hal itu, saya yakin Anda tidak akan menyalahkan saya karena datang karena Anda mengundang seluruh keluarga Smith ke sini hari ini. Kan Lady Walford? Meskipun benar bahwa Geralt menggunakan pertunangannya dengan Mila sebagai alasannya untuk berada di sini, dia tidak berbohong tentang keduanya secara lisan setuju untuk menikah satu sama lain. Meskipun Geralt telah merencanakan untuk bertunangan dengan Mila setelah studinya berakhir di Hong Kong, semua itu terjadi. Terlepas dari itu, setelah mendengar apa yang dikatakan Geralt, Georgia dan para tamu lainnya langsung tercengang. Suci Cer Asteris P. Apakah dia benar-benar pacar yang sama dari sebelumnya? Pria yang sangat kaya. Dari kelihatannya, dia benar-benar. Ya Tuhan, dia ada di sini. Saat Georgia merasa merinding di punggungnya setelah mendengar semua seruan kejutan dari para tamu, dia menenangkan diri sebelum berkata, tapi tentu saja aku tidak keberatan. Bahkan,
Merupakan suatu kehormatan bagi keluarga kami bahwa Anda bisa datang. Setelah itu, dia menarik tangannya dari dua anak cantik yang telah mendukungnya selama ini. Tidak perlu baginya untuk menjadi sok di hadapan Geralt. Dengan itu, Geralt dan Rita kemudian menuju ke meja tempat Serenity dan yang lainnya duduk saat ini. Nenek, Tuan Smith, dan Nyonya Smith, aku sudah kembali, kata Geralt sambil menatap mereka sambil tersenyum. Tuan Crawford, kak kami. Serenity tergagap yang merasa seperti baru saja terbangun dari mimpi panjang. Bagaimanapun, keluarga Smith sudah berasumsi bahwa Geralt sudah lama melupakan mereka dalam 2 tahun terakhir. Saya berjanji bahwa apapun yang terjadi pada Mila, saya akan mengurus semuanya di masa depan, kata Geralt di depan semua anggota keluarga Smith. Mendengar itu, beberapa keluarga Smith termasuk kakak perempuan Mila, Irene, mulai menangis kegirangan. Mereka benar-benar telah menderita terlalu banyak ketidakadilan dalam 2 tahun terakhir. Tiba-tiba mendengar semua ini benar-benar menyentuh setiap satu dari keluarga Smith, termasuk Serenity. Mereka sekarang akhirnya menyadari bahwa mereka telah salah memahami Geralt selama ini, dan bahwa Mila tidak salah menilai dia. Bagaimanapun, suasana pengaturannya langsung berubah agak drastis sekarang karena Geralt ada di sini. Meskipun tidak banyak tamu yang memperhatikan keluarga Smith sebelumnya, semakin banyak dari mereka sekarang menuju ke meja mereka untuk bersulang dan mengobrol dengan mereka dengan harapan bisa memperdalam hubungan mereka dengan keluarga itu. Tentu saja, ada juga yang langsung mulai menjilat Smiths juga. Bahkan beberapa presiden sudah mengelilingi Serenity sambil berkata, ngomong-ngomong, ini hari ulang tahunmu kemarin, kan, Bu? Mengapa Anda tidak mengirimi kami kartu undangan untuk hadir? Sayang sekali kami tidak bisa merayakannya denganmu. Apapun masalahnya, kami pasti akan menebusnya nanti. Dengan semua ini terjadi, orang yang paling menderita adalah Georgia. Bagaimanapun, dia awalnya mengundang Serenity dan keluarganya untuk memamerkan cucunya, menantu perempuannya, dan menantunya. Memikirkan bahwa pacar Mila yang kuat akan muncul kembali secara tiba-tiba. Dia pasti harus menghormatinya. Namun, itu bahkan bukan kejutan terbesar baginya. Gulping. Georgia kemudian bertanya, Nyonya, tadi kamu bilang siapa namanya? Tuan Crawford. Tuan Crawford yang mana yang Anda maksud? Tepatnya. Begitu para tamu mendengar pertanyaan Georgia, mereka semua langsung terdiam karena kaget. Lagi pula, semua orang yang hadir sangat menyadari siapa Mer Crawford, terutama karena mereka berada di Maybury. Mendengar namanya saja sudah cukup untuk membuat semua orang terdiam sesaat. Tuan Crawford mana lagi yang Anda anggap sebagai dia? Tentu saja dia Tuan Crawford dari Maybury. Aku menabraknya saat aku berada di Mountain Top Villa. Kau tahu? Jawab Rita sambil mengintip reaksi para tamu. Tuan Crawford dari Maybury, Villa Puncak Gunung. Siapa yang bisa tetap tenang setelah mendengar semua ini? Pada saat itu, beberapa derit kursi didorong ke lantai dapat terdengar saat semua orang segera berdiri. Ekspresi terperangah di wajah mereka. Georgia sekarang hampir tidak bisa bernapas sendiri. Mungkinkah itu benar? Bisakah pacar Mila yang sangat kuat dan kaya benar-benar menjadi Tuan Crawford dari Maybury? Memikirkannya sekarang, itu seharusnya tidak palsu. Lagi pula, Mila dan Mer Crawford sama-sama lulus dari Maybury University. Kita juga tahu bahwa pacarnya sangat kaya. Dengan pemikiran itu, saya punya alasan untuk percaya bahwa dia benar-benar Tuan Crawford. Ya Tuhan, kita seharusnya sudah tahu sebelumnya bahwa pacar Mila sebenarnya adalah Tuan Crawford. Sementara mereka semua merasa bingung ketika mereka membahas wahyu yang tiba-tiba ini. Mereka secara bersamaan dipenuhi dengan penyesalan. Mengapa mereka tidak terus mempertahankan hubungan baik dengan keluarga Smith? Jika mereka punya, mereka pasti sudah menjadi makmur dan sukses sekarang. Sedikit mengejutkan, Georgia yang terengah-engah harus ditopang lagi oleh kedua anak itu agar tidak terjatuh. Dia harus pergi untuk menyambut Geralt sekarang juga. Ya Tuhan, dia benar-benar Tuan Crawford yang asli. Dia bahkan memperkenalkan dirinya sebagai menantu keluarga Smith. Sama sekali tidak mungkin kita bisa bersaing dengan keluarga Serenity sekarang. Meskipun Georgia pada awalnya melihat awan putih halus di langit biru, semua awan itu sekarang gelap dan guntur sering menyambar. Hatinya benar-benar hancur sekarang. Tepat ketika Justin sendiri hendak menuju Geralt untuk berlutut sebagai tanda hormatnya, Yana Sute istrinya tiba-tiba berkata dengan nada ragu. Ada yang aneh. Kenapa dia terlihat begitu familiar? Semakin aku memandang dia, semakin aku merasa seperti pernah bertemu dengannya di suatu tempat sebelumnya. Ada apa? Yan, apa maksudmu dia terlihat familiar? Bagaimanapun, pergilah ke sana dengan cepat dan bantu kami meminta maaf kepada Tuan Crawford karena mengabaikannya lebih awal.
Dia jelas yang sebenarnya, kata Georgia. Tunggu dulu. Nenek, tidak perlu gugup seperti itu. Saya pikir dia bukan Tuan Crawford, kata Yana sambil memegang bahu neneknya. Apa? Mengapa Anda membuat klaim yang begitu berani? Sebut saja firasat. Tapi aku cukup yakin bahwa dia dulu adalah teman sekelasku ketika aku jauh lebih muda. Semakin aku melihatnya, semakin dia mirip dengan teman sekelasku yang lama. Suara Yana terdengar jauh lebih ditentukan sekarang. Ah, teman sekelas, jawab Justin dan Georgia. Keduanya sama-sama terkejut dengan klaimnya. Seolah-olah mereka mendengar beberapa cerita dari The Arabian Nights, dan mereka punya alasan untuk ragu. Lagi pula, kebetulan seperti itu hampir tidak pernah terdengar. Terlebih lagi, meskipun Yana memiliki latar belakang keluarga yang kuat, tidak mungkin dia mampu atau bahkan memiliki status sebagai teman sekelas Geralt. Teman sekelas seperti apa yang bisa kamu maksud? Perhatikan bahwa kita tidak bisa membuat lelucon tentang hal-hal seperti itu, Yana. Saya ingin Anda tahu bahwa saya memiliki pengetahuan sebelumnya tentang pacar Mila. Dan saya dapat memastikan bahwa dia benar-benar sangat kuat. Itulah alasan mengapa begitu banyak dari kita yang mau percaya bahwa Crawford benar-benar pacarnya setelah dia mengungkapkan identitasnya. Jika kita akhirnya menyinggung perasaannya sekarang, kita mungkin tidak bisa bertahan di Maybury lebih lama lagi. Kata Georgia saat dia mulai memukul pahanya dalam kecemasannya. Itu benar. Georgia, Anda sebaiknya memikirkannya dengan hati-hati terlebih dahulu. Apakah Anda benar-benar yakin dia teman sekelas Anda? Tolong jangan salah mengira dia sebagai orang lain. Tambah Justin, aku cukup yakin bahwa dia adalah teman sekelasku di sekolah dasar. Lagi pula, saya ingat dengan jelas bahwa selama masa sekolah dasar saya, ayah saya berfokus pada perluasan kekuatan bawah tanahnya dan telah memilih untuk memulai pembangunan di Serene County. Karena itu, saya secara alami harus mengikutinya dan begitulah saya akhirnya belajar di sekolah dasar di sana. Bagaimanapun, ada seseorang bernama Geralt di kelasku. Dan setelah mendengar nama itu lagi setelah sekian lama, mau tak mau aku mulai meragukannya. Lagi pula, semakin aku melihatnya, semakin dia terlihat akrab. Saya tidak mengatakan ini sebelumnya karena saya mengakui bahwa saya tidak dapat benar-benar mengingat seperti apa tampangnya. Namun, setelah mengamatinya sebentar, aku benar-benar percaya bahwa dia adalah Geralt yang sama yang pernah ku kenal. Jawab Yana sambil menyipitkan matanya sebagai konfirmasi. Geralt yang ku kenal saat itu. Aku ingat dia berada dalam posisi yang sangat sulit karena dia sangat miskin. Jika aku mengingatnya dengan benar, kami berdua bahkan mengobrol ringan saat itu. Terlepas dari itu, bagaimana menurutmu, Nenek? Apakah tidak mungkin keluarga Smith menyewa seseorang untuk menyamar sebagai Tuan Crawford? Bisik Yana. Setelah mendengar itu, Georgia merasa jantungnya berdetak kencang saat dia berpikir. Jujur, apa yang dia sarankan tidak sepenuhnya mustahil. Terus terang, meskipun aku yang mengundang mereka, aku tidak menyangka Serenity dan keluarganya benar-benar menghadiri pesta ulang tahun ini. Lagi pula, mereka pasti mengharapkan saya untuk banyak pamer. Meskipun menyadari hal itu, dia benar-benar datang. Saya merasa aneh bahwa dia bisa tetap percaya diri sampai saat ini. Aneh juga kalau Rita baru muncul sekarang. Dan dengan pacar Mila dari semua orang. Gumam Georgia saat dia menganalisis situasi lebih lanjut. Kau tahu, setelah mendengar apa yang dikatakan Yana, aku mulai berpikir bahwa Serenity telah merencanakan semua ini terjadi selama ini. Jika tebakanku benar, maka Serenity pasti sengaja membuatku malu. Benar-benar penyihir tua yang kejam. Georgia berpikir, sepertinya melihat gambaran yang lebih besar. Dari apa yang Justin dan Yana dengar nenek mereka katakan. Bahkan mereka mulai sampai pada kesimpulan yang sama dengan nenek mereka. Lagi pula, semua itu masuk akal. Bagaimanapun, kita tetap tidak bisa bertindak membabi buta, Yana. Setidaknya kita harus memastikan apakah dia benar-benar teman sekelasmu dulu. Tambah Georgia yang jelas masih sedikit ketakutan. Lagi pula, jika mereka benar-benar melakukan kesalahan, maka kecelakaan besar pasti akan menimpa mereka. Haha, tidak perlu khawatir. Nenek, aku sekarang lebih dari yakin bahwa dia adalah Geralt yang dulu ku kenal. Namun, karena Anda masih mengkhawatirkannya, saya akan memeriksa ulang hanya untuk memastikan itu dia. Tetap saja, untuk berpikir bahwa anak kecil orang miskin itu benar-benar berani menyamar sebagai Tuan Crawford. Kata Yana, dengan nada meremehkan. Sementara Yana sudah 100% yakin bahwa dia adalah teman sekelas sekolah dasar lamanya. Dia hanya mengambil langkah ekstra ini untuk membuktikan kepada wanita tua itu bahwa dia bukan ancaman bagi mereka. Dengan itu, dia segera melenggang ke arah Geralt tanpa ragu sedikit pun.
Karena meja tempat keluarga Smith duduk sekarang dikelilingi oleh orang-orang yang mencoba untuk bersulang dan berbicara dengan keluarga Smith. Dengan harapan memperdalam hubungan mereka, Yana dengan santai berteriak, "Minggir, tolong." Mendengar itu, para tamu hanya mengangguk dengan senyum di wajah mereka saat mereka menjawab, "Nona Sute." Latar belakang keluarga Yana tidak sesederhana yang dibayangkan. Lagi pula, pamannya adalah kepala pasukan bawah tanah yang terkenal di Maybury. Dengan pemikiran itu, siapapun yang mengetahui latar belakangnya tidak akan berani menyinggung perasaannya, termasuk para pebisnis ini. Geralt sendiri tidak memperhatikan anak rusa mereka selama ini. Sebaliknya, dia fokus mengobrol dengan orang tua dan kakek nenek Mila. Secara kasar menggambarkan upaya pencariannya selama 2 tahun terakhir. Itu adalah caranya mengatakan bahwa dia tidak pernah menyerah mencari Mila, bahkan sedetik pun. Namun, saat dia berbicara, dia tiba-tiba merasakan bagian belakang kepalanya dipukul oleh seseorang. Mengetahui bahwa tidak ada orang seperti prajurit di sekitarnya, Geralt sudah lama lengah. Fakta bahwa dia tidak merasakan niat membunuh yang mendekat membuatnya semakin terpana untuk menyadari bahwa seseorang benar-benar berani menyerangnya. Berbalik untuk melihat siapa yang memukulnya, dia menyadari bahwa itu tidak lain adalah istri Justin yang baru menikah. Untuk beberapa alasan, dia sekarang menyilangkan tangannya saat dia menatap Geralt dengan puas. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.